Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan meneruskan menyebutkan seputar nama-nama para ulama dan qaul dalam kitab yang sering kita dengar ketika kita mengaji dulu di pesantren, yaitu nomor ke-16. Nomor ke-16 yaitu al-khafi. Al-khafi ialah qaul yang samar dalilnya dan argumennya, atau salah satu di antara keduanya. Qaul khafi merupakan bandingan dari qaul dhahir. 17. Al-qaulani awil aqwalu. Bila tertera dalam kitab-kitab karya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka yang dimaksud adalah dua qaul atau beberapa qaul Imam Syafi'i. Ke-18. Al-wajhani awil wujuh. Bila disebutkan al-wajhani atau al-wujuh, maka yang dimaksud ialah qaul-qaul dari murid-muridnya Imam Syafi'i. 19. Al-madhab. Dalam kitab-kitab fikih biasanya tertera kata-kata al-madhab. Al-madhabu kada, gitu biasa nama. Atau an-nahul madhabu, dan yang searti dengannya. Maksudnya ialah pendapat yang unggul di antara dua pendapat atau di antara beberapa pendapat. Kasus ini bisa terjadi karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah tentang perawiyaannya atau qaul madhab. Misalnya, ada dua pendapat atau dua sudut pandang dalam satu persoalan, di mana yang diambil oleh sebagian ulama adalah salah satu saja. Maka salah satu qaul yang diambil itu dinamakan al-madhab. Yang ke-20, an-nassu atau an-nas. Bila lafaz ini disebutkan secara khusus, maka yang dimaksud ialah nas Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Lawannya ialah wajhan dha'ifan atau qaulan mukharrajan, yakni pendapat yang lemah atau qaul yang perlu penjelasan dari nas imam, yaitu Imam Syafi'i, sebagai contoh dari masalah-masalah yang tidak bisa diamalkan atau digunakan. 21. Al-aqyas, yaitu qaul yang kuat proses kiasnya, baik dipandang dari segi dalilnya maupun dari jami'nya, atau salah satu di antara keduanya, baik berasal dari dua qaul atau lebih, dua sudut pandang atau lebih. Qaul aqyas terkadang menduduki kedudukan al-adhar bila dua sudut pandangnya atau dua argumennya hampir sama atau hampir mirip. Terkadang pula al-aqyas digunakan untuk aqyas bis salam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu atau masailul bab. Yang ke-22, al-ashbah, yaitu qaul yang sangat serupa dengan kalam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu atau dengan kalam mayoritas murid-murid Imam Syafi'i atau murid-murid yang senior. Al-ashbah bukan kias sabah atau kias ilat. Kias syabah adalah kias atau analogi hukum berdasarkan penyerupaan. Sedangkan kias ilat ialah suatu kias yang dijelaskan dengan ilat hukum. Ke-23, al-arjah, yaitu qaul unggul dibanding qaul yang lainnya, baik dipandang dari segi dalil maupun argumennya. Al-arjah merupakan bandingan qaul rajih, sedangkan jika yang unsur yang mengunggulkan musyabbahah sangat kuat, maka boleh menempatkan qaul ashah pada posisi qaul rajih. Jika musyabbah itu belum sampai pada tingkat yang sangat kuat, maka boleh menempatkan qaul adhar dan dohir pada posisi qaul arjah dan rajih. Al-ahwat, nomor ke-24. Qaul yang memberi pengertian menuju alasan yang lebih kuat, seperti qaul atau dua wajah yang sama kuatnya, baik dari segi pengertian, pandangan ilat maupun nasyar'i. Keterangan boleh menempatkan qaul ashah dan arjah pada posisi qaul akhwat. Qaul akhwat karena keterangannya sama-sama kuat. 25. Al-aqrab, yakni qaul yang wacananya atau gagasannya cukup kuat.
Kaul ini merupakan kaul yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kaul-kaul yang telah disebutkan sebelumnya. Yang dimaksud dengan aqrab atau lebih kuat di sini ialah lebih dekat kepada asal madhab atau kepada kalam mayoritas ulama. Menempatkan kaul rajih pada posisi kaul aqrab diperbolehkan dengan syarat antitesanya kaul yang berlawanan dengan kaul aqrab dianggap fasid atau cacat. 26. Al-Ashhar, kaul yang kuat wacananya di kalangan madhab dan sudah masyhur bahwa kaul itu merupakan pendapat madhab. Menempatkan kaul adhar pada posisi kaul ashhar hukumnya boleh jika argumennya sudah sangat jelas. Fil madhab, ke-27, fil madhab atau ad-dhahiru minal madhab atau al-madhabud dhahir. Istilah-istilah tersebut sama pengertian dengan an-nas atau ad-dhahiru minan nas atau an-nasud dhahir. An-nas bukanlah merupakan perbandingan dari sebuah qaul, sedangkan ad-dhahir merupakan bandingan dari nas khafi atau fasid. Dalam kitab Al-Wajiz, Imam Al-Ghazali menggunakan istilah dhahir an-nas sebagai pengganti an-nas. 28. Rujjiha, istilah ini digunakan untuk menunjuk kesamaan derajat dua qaul, baik kesamaan itu dipandang dari sisi argumen maupun proses kiasnya, dan salah satu dari qaul tersebut diunggulkan. 29. Rajjahal murajjihun, qaul ini digunakan untuk menunjuk lemahnya proses pengunggulan atau tarjih di antara dua pendapat. Nomor 30. Yambagi, kata-kata ini sering digunakan dalam kitab-kitab fikih. Indikasi maknanya bisa berupa wajib, sunnah, atau boleh, jawaz. 31. La yambagi, istilah ini mengindikasikan makna haram, bisa juga makruh. 32. Al-ihtiyat, qaul ini bisa digunakan untuk menunjuk makna wajib dan sunnah. Nomor 33. Bil mas'alataini bin naqli wat takhrij, maksudnya bila terjadi dua nas yang kontradiktif bertentangan dalam dua persoalan, sedangkan pendapat sahih al-madhab belum jelas dan belum nampak ada solusi, maka murid-murid Imam Syafi'i melakukan pemanduan satu persoalan terhadap persoalan lain karena dianggap ada persamaan makna di antara keduanya. Hasil dari pemaduan tersebut melahirkan istilah qaulani al-mansus wal mukharraj atau fihima qaulani bin naqli wat takhrij. Nomor 34. Al-qaulul qadim dan al-qaulul jadid. Dua jenis qaul ini merupakan qaul Imam Syafi'i menurut Khatib Asy-Syarbini. Qaul jadid ialah qaul Imam Syafi'i yang dipatwakan saat berada di Mesir. Para perawinya antara lain Al-Buaiti, Ar-Rubai, Al-Marodi, Harmalah, Yunus, Abdul A'la, Abdullah ibnu Zubair, Al-Humaidi, Ibnu Abdul Hakam, dan lain-lain. Yang senior di antaranya mereka ialah Al-Buaiti, Ar-Rubai, Al-Marodi, dan Harmalah. Qaul qadim ialah qaul Imam Syafi'i yang disampaikan saat berada di Irak. Para perawinya banyak sekali. Yang paling terkenal ialah Ahmad bin Hanbal, Az-Za'farani, Al-Qarabisi, dan Abu Thawr. Imam An-Nawawi menyatakan dalam kitab Minhaj, kalau saya mengatakan al-jadid, maka al-qadim adalah antitesanya atau kebalikannya. Atau saya mengatakan al-qadim, maka al-jadid sebagai antitesanya. Imam Haramain menyatakan, tidak boleh menganggap qaul qadim sebagai pendapat madhab bila dalam satu masalah terdapat dua qaul, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Maka yang bisa diamalkan adalah qaul jadid, kecuali sekitar 17 masalah di mana qaul qadim bisa dipatwakan. Dalam kitab Tuhfatul Habib yang bisa diamalkan sampai 22 masalah. Menurut Imam Muzani, bila dalam satu masalah terdapat dua qaul yang keduanya jadid, maka yang bisa diamalkan adalah qaul yang disampaikan paling akhir.
Jika kaul yang akhir tidak bisa diamalkan, maka yang bisa diamalkan adalah kaul yang diunggulkan oleh Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i mengatakan dua kaul dalam satu waktu, yang keduanya jadid, lalu beliau mengamalkan salah satunya, berarti beliau membatalkan yang lainnya. Menurut selain Imam Muzani, pendapat ini yang lebih utama. Bukan membatalkan, melainkan Imam Syafi'i mengunggulkan atau tarjih salah satunya. Bagi yang tidak mampu memahami persoalan ini secara mendetail, maka cukup baginya untuk mengamalkan dan berfatwa dengan kaul jadid saja. Nomor 35, mujtahid mutlaq, yaitu mujtahid yang mampu mengambil, mencetuskan hukum langsung dari dalil-dalilnya, seperti 4 imam madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nomor 36, mujtahid madhab, yaitu mujtahid yang mampu menganalisa dalil atau kaidah yang dipakai oleh imam madhab, seperti Imam Muzani dan Imam Buaiti dalam madhab Syafi'i. 37, mujtahid fatwa, yaitu mujtahid yang mampu mengunggulkan kaul-kaul imam madhab dari kaul yang lainnya, seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar bukan mujtahid fatwa, tetapi hanya muqallid atau pengikutnya saja. Untuk catatan, mujtahid mutlak dilarang atau haram bertaklid mengikuti mujtahid yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat madhab Syafi'i lebih kuat, madhab Maliki lebih luas, madhab Abu Hanifah lebih banyak pengikutnya, madhab Ahmad bin Hanbal lebih wira'. Wallahu a'lam bissawab.